Tiongkok lagi dan lagi mengejutkan dunia, terutama Barat. Negara ini dikabarkan berhasil membangun kota baru di salah satu gurun terbesar di dunia hanya dalam waktu 10 tahun. Proyek besar tersebut bahkan mengejutkan sebagian ilmuwan Amerika. Kita semua tahu kalau gurun merupakan wilayah yang sulit bagi kehidupan dengan lingkungan yang sangat ekstrem. Penghijauan gurun telah menjadi perhatian sekaligus masalah umum di dunia saat ini. Namun, mengapa Tiongkok justru terus maju, bahkan sampai memindahkan penduduknya ke padang pasir untuk ditinggali? Dan kehidupan macam apa yang mereka jalani di sini? Mari kita telusuri. Tiongkok merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki gurun terluas dan terbesar. Yang paling terkenal yakni Gurun Taklamakan yang terkenal di wilayah Uighur, Provinsi Xinjiang. Dan pada tahun 2022 lalu, jalan raya terbesar sepanjang 334 km dibangun di atas gurun tersebut baru saja dibuka. Setelah sebelumnya, Tiongkok berhasil membangun jalur kereta api terpanjang yang dibangun di atas gurun. Proyek itu tentu sangat terlihat gila dan ajaib. Namun faktanya, di sekitar wilayah ini terdapat satu kota kecil yang dibangun pemerintah Tiongkok. Kota itu merupakan satu-satunya kota gurun di negeri tirai bambu. Ada sekitar 20 ribuan orang tinggal di sini. Mereka datang dari berbagai kota di Tiongkok dan pindah ke sini karena gurun tersebut memiliki banyak sumber daya minyak. Untuk mengekstraksi minyak, mereka harus pindah ke gurun untuk hidup. Tentu saja bertahan hidup di padang pasir bukanlah hal yang mudah. Yang membuatnya mengagumkan karena Gurun Taklamakan ini merupakan salah satu tempat terpanas dan terendah di bumi. Hampir tidak pernah hujan di tempat itu. Curah hujan tahunannya hanya rata-rata tidak lebih dari 100 mm dan minimumnya hanya 4-5 mm. Di musim panas, suhu di sini bisa mencapai 67 derajat Celcius. Dan di musim dingin, suhunya bisa di bawah 20 derajat Celcius. Sepertiga tahun adalah hari badai pasir. Menghadapi lingkungan yang begitu keras untuk menyelesaikan proyek ekstraksi minyak, penduduk telah tinggal di kota gurun selama 7 tahun. Selama tinggal di sini, mereka juga telah melakukan banyak hal, termasuk yang paling ajaib, yakni penghijauan gurun. Sebenarnya, berapa banyak minyak yang terkandung di bawah Gurun Taklamakan? Bersama Amerika, Tiongkok merupakan negara pengonsumsi minyak terbesar di dunia. Sebagian besar minyak diimpor dari luar negeri yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Sejak tahun 1950-an, Tiongkok telah menghabiskan puluhan tahun untuk mencari sumber minyak di dalam negeri mereka. Dan pada tahun 1984, di tepi Gurun Taklamakan, telah ditemukan sejumlah besar minyak. Menurut pemerintah Tiongkok, ada lebih dari 7,5 miliar ton cadangan minyak di sini. Jika Tiongkok tidak mengimpor minyak, minyak Taklamakan akan cukup untuk digunakan Tiongkok selama 10 tahun. Karena itulah Tiongkok melakukan segalanya agar dapat mengekstraksi minyak di gurun tersebut. Hanya saja sangat sulit untuk melakukannya, terlebih karena lokasinya yang sangat ekstrem. Area pasir apung di sini merupakan yang terbesar di dunia, penuh akan fantasi dan misteri. Orang-orang lokal biasa menyebut gurun ini sebagai the death of the sea atau laut kematian. Itu karena akumulasi pasir kuning, deruan angin, serta tidak ada satupun sumber air. Satu-satunya sumber air penduduk yang telah mendiami kota di sini berasal dari luar. Pada masa-masa awal tidak ada akses ke dunia luar. Pemerintah Tiongkok kemudian berinvestasi dengan membangun infrastruktur untuk memungkinkan distribusi peralatan berskala besar dan pengembangan memasuki pedalaman gurun serta untuk dapat mengangkut minyak dan gas keluar. Ya, orang-orang Tiongkok pada akhirnya memutuskan untuk memasuki laut kematian ini. Sejak tahun 1990-an, Tiongkok membutuhkan waktu 5 tahun untuk membangun jalan pertama sepanjang lebih dari 500 km yang melintasi gurun dari utara ke selatan. Sejak itu, panjang jalan terus diperpanjang dan percabangan untuk memastikan pengembangan ladang minyak dan gas juga muncul. Dalam 10 tahun ke depan, sejak tahun 2022, Tiongkok berencana akan membangun 4 jalan tambahan ke dunia luar di padang pasir ini. Sekarang, Gurun Taklamakan telah memiliki 5 jalan menuju dunia luar,
termasuk jalur kereta yang telah kita lihat di awal-awal ulasan. Well, pada gilirannya, gurun bukan lagi area terlarang untuk hidup atau laut kematian sebagaimana julukannya. Pasalnya, orang-orang sudah bisa keluar masuk seperti biasa. Dengan jalan raya, pengendalian pasir menjadi kedua yang harus diselesaikan. Terdapat sekitar 20 ribuan orang tinggal di sini. Jika masalah pasir dan debu tidak bisa diatasi, kota yang dibangun selama 10 tahun ini akan segera terkubur pasir. Penduduk di sini juga akan mengalami krisis akibat kesehatan dan pada akhirnya menghadapi kematian. Pada tahun 2000, untuk memungkinkan orang yang tinggal di kota ini memiliki lingkungan hidup sehat dan sekaligus untuk mencegah jalan di kedua sisi gurun terkubur oleh pasir hisap, Tiongkok mulai membentuk satgas yang bertugas melakukan pencegahan dan pengendalian pasir berskala besar. Untuk melindungi jalan, mereka melakukan penghijauan dan menanamnya ke kedua sisi jalan. Para insinyur lalu menggunakan geotekstil untuk membuatnya berdiri di tengah kotak rumput dan membentuk partisi. Tanam pohon di padang pasir seluruh sabuk hijau ini mengadopsi teknologi irigasi strip dan stasiun pendorong irigasi dipasang setiap sekitar 2 km yang dikelola oleh penjaga hutan selama bertahun-tahun. Tanaman berjenis Euphratica yang ditanam di gurun 20 tahun yang lalu kini telah tumbuh menjulang tinggi. Penduduk yang tinggal di sini tidak lagi menghadapi pasir kuning di langit dan mereka melihat vitalitas hijau di gurun. Setelah penelitian selama bertahun-tahun, para peneliti memilih 4 jenis tanaman yang cocok untuk hidup di gurun. Tumbuhan tersebut secara efektif memperlambat aliran pasir gurun di kedua sisi jalan. Sejak tahun 2003, proyek ekologi hutan lindung telah dilaksanakan di kedua sisi 5 jalan di Gurun Taklamakan. Tanaman hijau dengan lebar lebih dari 70 meter telah ditanam, dengan total luas lebih dari 3.500 hektar. Agar memungkinkan pohon ini memperoleh air cukup, para insinyur telah meletakkan puluhan ribu kilometer jaringan pipa untuk memasok air ke kedua sisi jalan. Pada gilirannya, setelah 20 tahun pengerjaan untuk mengendalikan pasir, Gurun Taklamakan tak lagi sunyi, seram, dan semenakutkan dulu. Setelah kerja keras kota dan penduduk desa terdekat, koridor hijau telah muncul di sini. Pekerjaan penghijauan telah selesai dan tempat misterius ini telah berubah sebagai dampak langsung dari eksplorasi dan pengembangan minyak berskala besar. Kota hijau dan infrastruktur di Gurun Taklamakan menjadi bukti bagaimana kerja keras Tiongkok. Gurun Taklamakan yang belum pernah dikunjungi siapapun kini telah menjadi daya tarik wisata yang tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan lingkungan hidup di sekitarnya. Di masa lalu, seolah tidak ada makhluk hidup di sini. Sekarang, tumbuh-tumbuhan berdiri di kedua sisi jalan gurun. Lebih dari 100 spesies burung telah bermigrasi dan menghuni sepanjang kanal layar, dan lingkungan ekologis di pedalaman gurun secara bertahap terbentuk. Dengan pergantian gurun, semakin banyak orang datang ke sini untuk bermain di setiap hari, dan kota ini telah menjadi tujuan wisata. Tempat-tempat indah menjadi semakin hidup. Kedepannya, tempat ini akan menjadi objek wisata yang terkenal. Kehidupan pekerja minyak di sini pun tidak lagi membosankan. Kini, semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam pengendalian pasir. Sejak tahun 2022, Tiongkok telah meneliti sumber daya penting di Gurun Taklamakan, yaitu sumber daya air. Menurut eksplorasi para ahli, sumber daya air di bawah gurun akan mencapai hampir 7 miliar meter kubik. Sumber air memang hampir tidak mungkin di tempat semacam ini. Akan tetapi, percayalah bahwa di masa depan masalah sumber air gurun dapat terselesaikan.